istilahnya tuh nyawa pilot itu ada di pesawatnya. Kita sudah masuk ke dalam pesawat, kalau pesawatnya jatuh, kita pun jatuh. Iya ya. Jadi sang pilot itu benar-benar harus presisi. Semuanya harus disiapkan. Oke, Gus Hilman, kenapa Anda sebagai anak muda, usia berapa? 22 tahun, benar. Itu mau terjun ke dunia politik dan juga berkompetisi langsung ke DPR RI sebagai caleg DPR RI. Hari lahir terbentuknya PKB kan tanggal 23 Juli, saya lahirnya 24. Waktu Bapak itu lagi ngurusin muktamar, besoknya saya lahir. Jadi tidak salah nih, Anda memang dilahirkan untuk PKB ya? Waduh. Kebetulan saya juga dulu sempat bermusik, Pak Yusuf. Aku rindu dengan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada Suara TV malam ini saya kedatangan sosok muda, ganteng, energik, dan punya kemauan yang tinggi. Saya kenalkan beliau ini Gus Hilman ya. Hilman, benar. Masih bujang ini. Waduh. Masih single nih. Setelah saya korek pemirsa, ini sosok Gus Hilman ini bukan orang sembarangan. Beliau putra dari Wakil Ketua Umum PKB, juga Wakil Ketua MPR RI, yaitu Pak Zajul Pawaid. Ya. Apa kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah. Wah, ternyata bapaknya yang ditanya, saya nggak ditanya. Yang ditanya ternyata bapaknya. Oke Mas, begini, saya lihat biodata Anda itu menarik buat saya. Pertama, Anda sekolah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Benar. Ya, ini sekarang prosesnya sedang skripsi atau bagaimana? Sudah mau selesai nih. Sudah mau selesai. Terus kemudian Anda juga menggeluti dunia penerbangan. Benar. Ya, sekolah penerbangan ya. Anda sudah pilot sekarang, udah punya license? Sudah punya license komersil. Punya license komersil. Kebetulan selesainya pada tahun 2022. 2022. Terus kemudian juga background yang lainnya? Ada satu lagi, saya juga masuk ke perguruan tinggi ilmu Quran. Oh, ilmu Quran. Wah, dasar ini semua ilmu dia pelajari. Oke. Ya, saya sedikit pengen berbincang-bincang. Kenapa Anda mengambil banyak sekali ini universitas atau pendidikan disiplin ilmu ya? Iya. Dengan kelihatannya itu hampir berbarengan di situ. Benar, hampir berbarengan. Saya mengambil banyak disiplin ilmu ini karena memang kan masih muda, Pak Yusuf. Jadi waktunya masih banyak, masih longgar, belum ada tanggung jawab apa-apa. Iya. Dan saya juga pikir nggak ada ruginya juga mengambil banyak ilmu ini. Karena juga kita mengambil banyak ilmu, nanti ke depannya juga supaya kita bisa berbagi ilmu yang kita dapat pada masa muda ini. Iya, ya. Apa yang Anda dapatkan ketika sekolah pilot itu? Oh, kalau sekolah pilot ya pasti ya tentang penerbangan pesawat. Iya, banyak tentang penerbangan pesawat. Adapun juga tentang ilmu tentang cuaca itu, meteorologi. Iya. Tentang hukum-hukum tentang serba pesawat lah pokoknya. Adapun bahasa yang digunakan di pesawat itu juga berbeda dengan bahasa yang saya gunakan dengan Pak Yusuf sekarang. Jadi dia ada istilah-istilah khusus. Ada istilah khusus ya di penerbangan itu. Pakai bahasa Inggris dia. Makanya semua pilot diwajibkan untuk bahasa Inggris. Itu global semuanya. Dan Anda di bahasa Inggris itu sudah sangat mumpuni ya gitu ya. Background SMA Anda itu dari mana? Saya SMA-nya kebetulan di Karisma Bangsa. Oh, Karisma Bangsa. Benar. Oh, yang di Pondok Cabe di sini. Benar, Pondok Cabe. Saat ini. Sekolah mahal itu. Waduh. Pilot itu kan harus keseimbangan, kemudian juga melihat gerbong-gerbong yang akan Anda bawa itu kan luar biasa itu. Benar. Membawa ribuan atau ratusan orang ketika Anda membawakan pesawat. Benar. Ya, jadi kalau sebagai pilot kan memang kita tanggungannya banyak, apalagi kalau kita membawa penumpang ya kan. Iya. Jadi istilahnya tuh nyawa pilot itu ada di pesawatnya.
kita sudah masuk ke dalam pesawat. Kalau pesawatnya jatuh, kita pun jatuh. Iya ya. Jadi sang pilot itu benar-benar harus presisi. Semuanya harus disiapkan. Pokoknya sebelum terbang itu ada listnya yang perlu dipersiapkan. Biasanya itu untuk para pilot ada checklistnya apa saja yang perlu dicek. Semuanya dicek dan semua situasi emergensi harus di luar kepala semua. Pokoknya semuanya kondisikan, pokoknya semuanya harus kita cover. Pilot itu dituntut untuk memiliki ketenangan gitu dalam memberikan keputusan itu aja. Ya, oke. Nah, ketenangannya itu dapatnya dari penerbangan. Oh, diulang-ulang terus. Karena siap terbang tuh checklist diulang-ulang, ulang lagi nih, ulang terus semua emergensinya diulang-ulang. Ya. Makanya jadi kita lebih pede. Oke, itu sebetulnya. Kenapa saya bertanya apa filosofi belajar menjadi pilot? Karena di dalam politik itu perlu seorang pemimpin itu perlu memikirkan atau memutuskan dalam sekian detik dengan tepat. Benar. Oke, Gus Hilman, kenapa Anda sebagai anak muda itu mau terjun ke dunia politik, mau melek politik, dan juga berkompetisi langsung ke DPR RI sebagai caleg DPR RI? Itu saya sebenarnya awalnya ini backgroundnya bukan pilot. Keluarga saya memang tidak ada yang pilot kan. Iya. Memang keluarga saya itu awalnya juga masuknya ke politik. Saya lahirnya itu bertepatan dengan kebetulan dengan muktamar PKB. Jadi hari lahir terbentuknya PKB kan tanggal 23 Juli. 23 Juli. Saya lahirnya 24. 24? Benar. Jadi waktu Bapak itu lagi ngurusin muktamar, besoknya saya lahir. Jadi tidak salah nih, Anda memang dilahirkan untuk PKB ya? Waduh. Bisa jadi. Lanjut. Iya, Anda background keluarga adalah pondok pesantren, santri, kemudian politisi. Benar. Nah, duitnya politisi dengan pilot kan sebetulnya banyakkan pilot. Kenapa lebih memilih di jalur politik? Nah, karena saya memang nggak mikirin duit, Pak. Oh gitu ya? Iya. Soalnya kita emang lebih memikirkan untuk menolong orang lain. Iya. Bagaimana caranya kita bisa menolong orang di jangkauan yang luas. Kalau dimasuk ke politik, kita bisa mengimpact banyak orang, bisa menjangkau banyak orang. Setiap hari ketemu orang, bisa membantu orang di mana-mana. Ya, semua urusan itu semua ada di politik, begitu ya, menurut Anda itu ya. Benar. Belajar kayak gini dari siapa? Dari bapaknya ya? Pasti. Itu setiap hari saya memang berbincang-bincang politik sama bapak. Karena memang keluarganya kan bapak tuh aktivis kan dulu, Pak. Iya, betul ya. Sudah lama jadi aktivis, saya juga makin gede nih, makin sering diajak bapak terus sih. Diajak, meskipun saya kan lulusan hukum tadi ya, UI. Iya. Selalu diminta pendapatnya nih tentang politik. Tentang politik, tentang hukum ya. Benar. Ya. Jadi Anda setiap hari itu sarapan politik, makan siang politik, sarapannya selalu makan politik malam terus berbicara di keluarga itu. Terus itu. Iya. Siang makan malam selalu ada bincangan politik. Makan siang ada bincangan politik. Pokoknya kalau ada bapak tuh selalu ada politik ya. Iya. Pesan yang paling Anda menancap di benak Anda itu kalau sedang bincang-bincang dengan Pak Jajil itu apa tuh? Bincang-bincang yang sering saya pikirkan tuh ya, kalau mau masuk politik ini istilahnya jangan pernah capek lah. Karena kita tugasnya itu untuk membantu orang. Jadi saya juga ngambil dari kata-katanya mbahnya ayah saya. Itu apa bilang itu? Gini, kamu jangan pernah takut untuk menolong orang. Iya. Karena kalau kita takut menolong orang, itu semuanya pasti kita juga tidak akan ditolong orang juga. Ya. Artinya Anda masuk ke dunia politik itu ada visi besar, bagaimana berkontribusi, bagaimana bisa memberikan manfaat yang lebih banyak impact-nya ke masyarakat. Begitu ya. Luar biasa ini. Ini memang kalau anaknya politisi gitu ya, itu berbicaranya gitu kan ya. Padahal usia berapa ini?
Usia saya 22 tahun saat ini. 22 tahun, tetapi sudah saya seolah-olah saya merasakan berbicara dengan politisi senior ini. Waduh. Pengalaman politiknya luar biasa ini. 22 tahun. 22 tahun itu. Iya. 22 tahun itu digembleng oleh Pak Jajil. Pak Jajil ini luar biasa Anda ini. Bisa sebagai generasi penerus Anda ini kan ya. Benar. Ya. Ngomong-ngomong itu nyalonnya di mana nih? Dapil mana dia? Saya di Dapil Jatim 2 di daerah Pasuruan Probolinggo. Pasuruan Probolinggo. Iya. Nah, itu nomor urut berapa itu? Kebetulan saya nomor urut 7. Oh, nomor urut 7. Benar. Dari berapa peserta? Dari 7 peserta. 7%. Berarti nomor buncit. Nomor terakhir. Luar biasa. Anda itu kan anaknya wakil ketua umum itu ya? Iya. Kenapa nggak minta nomor jadi aja? Nomor berapa tuh nomor jadi, Pak? Ya, jangan besar lah, jangan dibuncit. Mungkin 1 atau 2 gitu Oh, kan. ini ya. udah nomor 1 ini, Pak. Nomor 1. Nomor 1 dari bawah. Wah. Udah sama-sama nomor 1 ini. Oh gitu ya. Udah cocok. Apa yang akan Anda perbuat untuk masyarakat dapil Anda jika Anda nanti terpilih? Kalau kita lihat di Probolinggo, masalah yang sering ditemui kan karena memang orang-orang Probolinggo tuh kebanyakan petani, Iya. ataupun karyawan, Iya. ataupun pekerja buruh, pekerja pabrik. Jadi kebanyakan di sana tuh kemarin kebetulan ada masalah pupuk. Pupuknya langka untuk Iya, bagi para iya. petani. Itu salah satu masalah. Dan di Pasuruan juga masalah buruh pekerja pabrik. Oh, pekerja pabrik. Pekerja pabrik Iya, iya, lowongannya juga kurang. betul. Nah, saya kebetulan ingin membangun sebuah saya plannya begini, Pak. Jadi semua orang di Probolinggo itu kita coba untuk bisa berusaha. Jadi kita coba bikin usaha masing-masing. Iya, Kalau iya. sudah jadi, kalau misalnya saya lolos ya, Pak. Iya, 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 iya. Kita coba bikin usaha supaya dapat mendongkrak Pendapatan mereka, pendapatan iya, orang di Probolinggo. Ya, membuat usaha sendiri itu seperti apa misalnya? Misalnya kan kekurangan pupuk. Nah, kita coba bikin usaha pupuk. Usaha pupuk atau membuat pupuk? Usaha membuat pupuk. Oh, Karena iya, keperluan pupuk ini masih kurang di sana. Iya, iya, iya. Oke. Kita coba buat pupuk, dan dengan membuat pupuk ini, kita juga mengisi lowongan kerja yang kurang di Pasuruan. Iya, iya, iya. Jadi kita coba bikin usaha sebanyak mungkin bersama masyarakat, ya dengan tujuan untuk memperbanyak lowongan kerja. Gitu. Iya, iya. Jadi mencoba untuk bagaimana mendorong masyarakat itu aktif, kemudian membuat sebuah usaha sendiri begitu ya. Benar. Oke. Terutama sesuai dengan kondisi lingkungan di situ gitu. Benar. Ya, ya. Ada sebagian orang ya yang mengatakan politisi muda itu tidak bisa apa-apa. Nah, Anda kan baru usia 22 tahun. Iya. Ini bagaimana ini untuk mematahkan nada-nada sinis atau minir kayak gini? Politisi muda itu kan biasanya di ukurannya kan berdasarkan umur. Jadi iya, kalau iya. saya mikirnya itu muda atau dewasanya seseorang itu berdasarkan bukan umur, tapi berdasarkan kompetensi. Oke. Iya, Jadi iya, iya. setiap meskipun misalnya ada anak SD sudah bisa menjalankan sebuah kecamatan, apakah dia itu dewasa atau belum? Iya, Secara iya. kompetensi dia sudah dewasa, sudah bisa menjalankan sebuah kecamatan. Iya, iya, iya. Tapi mungkin secara umur dia belum. Iya, iya. Jadi umur dan dewasa atau tidaknya seorang ini sesuatu yang berbeda itu. Saya pikir begitu. Iya, iya. Kalau kita flashback ke sejarah, kan orang-orang mungkin Anda terinspirasi oleh sosok Soekarno gitu, orang yang muda kemudian Iya. bergerak. Atau mungkin ayah Anda sendiri, ayah Anda itu usia berapa itu masuk jadi politisi? Jadi politisi kebetulan usianya waktu itu 30-an? 30-an. 30-an ya? 30-an ya. 30-an. Anda ingin memecahkan rekor itu 22 tahun udah terjun ke Senayan begitu? Oh iya. Iya. Ya, insya Allah itu kalau masuk ya berarti pecah rekor ya saya.
Oke, jadi Anda merasa muda itu, usia itu tidak menjadi persoalan karena sosok-sosok pahlawan kita, sosok-sosok inspirator juga gitu kan ya, bergerak itu di usia muda. Itu begitu? Benar. Karena semua pergerakan kan mulainya dari awal, dari muda. Kalau kita tidak bergerak sekarang ya, kapan bergeraknya? Oh iya. Jadi usia tua juga, usia muda atau tua sama aja. Iya. Yang penting tuh kompetensinya saya. Kompetensi. Anda yakin memiliki kompetensi kalau masuk ke Senayan? Harus yakin dong. Saya yakin pasti. Kalau nggak yakin saya nggak masuk, Pak. Iya. Pastinya kalau nggak yakin saya nggak masuk. Yakin karena Anda memiliki background pendidikan yang yang kalau saya lihat itu hukum, kemudian di PTIK? PTIK saya ngambil ekonomi syariah. Ekonomi syariah, penerbangan. Terus apa lagi? Ngambil lagi? Itu saja, Pak. Oh, tiga ya. Jadi dengan 3 disiplin ilmu ini, antara sosial kemudian agama, Anda yakin bahwa kompetensi Anda bisa diperhitungkan di Senayan? Benar. Dan juga kompetensi ini kan ada UI, PTIK, pilot, satu lagi politik, tapi dari Bapak. Ini sekolah lain, sekolah keempat. Jadi belajar ke sekolah itu yang mahal itu. Iya. Ada satu hal gitu kan ya. Bagaimana pandangan Anda terhadap musik gitu? Kebetulan saya juga dulu sempat bermusik, Pak Yusuf. Oh, Anda sempat bermusik? Iya, sempat bermusik. Membuat band atau mengeluarkan album? Saya solo sendiri. Solo? Benar. Cuman mengeluarkan single 3. Tiga? Iya, 3 single. Itu beraliran apa ini? Kebetulan alirannya agak campur-campur ya. Ada pop itu pernah bikin, terus agak kayak melo-melo dikit, terus ada religi juga pernah bikin. Jadi 3. Anda penyanyinya? Menyanyi kan? Luar biasa. Bisa sedikit ini lagu Anda itu. Siapa tahu nanti ada yang bisa apa? Boleh dicek lah. Boleh dicek nanti kalau mau. Mungkin dia ada judulnya saya kasih. Judulnya Jatuh Cinta. Itu satu lagi Aku Rindu. Agak melo-melo itu. Satunya Ridomu, religi. Ya, yang religi Ridomu. Coba di refrainnya aja gitu, di refnya aja gitu ya. Aduh. Yang mana ya gitu ya, coba. Yang agak melo-melo. Boleh. Aku rindu. Coba ini. Aku rindu. Ku rindu dengan dirimu. Berdua dengan kamu, tak ada lagi yang mengganggu. Aku rindu, tetaplah kau bersamaku. Jangan pergi dariku, cintaku hanya untuk kamu. Ya, tapi kalau dari sisi liriknya ini menggambarkan apa nih musik ini nih? Melo. Rindu kepada siapa? Seorang kekasih atau Tuhan atau siapa nih? Karena waktu itu kan saya buat musik ini waktu usia muda, Pak Yusuf. Waktu saya masih SMA. Iya. Itu kebetulan saya ada minat ke daerah musik. Terus ya kita coba lah buat single. Makanya judulnya masih kayak agak cinta-cintaan nih. Gitu ya. Jatuh cinta, aku rindu. Terus akhirnya nih baru kita coba bikin yang religi, itu Ridomu. Itu ya. Masuk itu menulis sendiri, mengarang sendiri atau berkolaborasi? Berkolaborasi juga dengan Iya. Multi talent itu Anda sudah bisa menjadi pilot gitu ya. Terus kemudian juga di musik, kemudian di politik. Kemudian Anda juga mempelajari hafalan Quran ya? Iya. Hafiz Quran juga? Saya belum hafiz, tapi sempat menghafal. Sudah menghafal gitu ya. Anda katanya pernah aktif di PMI? Iya benar, Pak. Saya aktif di PMI. Di pergerakan ya? Iya, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Saya kebetulan salah satu pengurus cabang di PMI UI Depok. Iya, pemirsa, Gus Hilman ini memiliki komitmen terhadap pergerakan Nahdlatul Ulama. Beliau pernah menjadi aktivis ya, pengurus PMI untuk UI ya, IU Depok ya. Dan juga beberapa kegiatan di ke NU-an-nya. Kalau masalah ke NU-an, saya yakin
tidak diragukan lagi karena bapaknya juga, NU juga. aktivis NU, punya pondok pesantren juga lah ya Iya, di situ. masih. Dan juga di dapil Anda itu basisnya basis NU. NU juga. Sana. Lah bagi generasi muda NU sepertinya cocok untuk menggandeng Gus Silman bersatu padu untuk melakukan perubahan. Anak muda secepatnya masuk ke dalam ranah politik dan melakukan perubahan sedini mungkin seperti Bung Karno dan tokoh-tokoh pergerakan yang lain. Mudah-mudahan saya bangga nih pada Suga TV, bangga terhadap kader-kader Nahdlatul Ulama, terhadap kader-kader NU gitu kan ya, PKB yang memiliki komitmen besar di usia muda sudah terjun ke dunia politik. Ya pemirsa, banyak politisi tidak hanya mengandalkan sisi darah biru. Anda itu termasuknya darah biru. Oke, darah biru ya. Kalau di thread gitu kan ya, biru ya. darah biru politik, seorang anak kiai, seorang anak politisi memiliki kemampuan yang mumpuni. Biasanya banyak yang mengandalkan hanya trah atau nasab, tetapi tanpa sebuah kualitas. Tetapi saya berhadapan dengan Gus Silman ini sangat lain dengan sosok-sosok anak muda yang kebanyakan. Jika anak muda seusia Gus Silman 22 tahun ya ada. 22 tahun. Biasanya masih bermain game. Ya, Saya juga suka main game, Pak. masih main game. Kalau bukan berarti saya tidak main game, Pak. Saya juga main game juga ya. Biasanya mau bermain game, kemudian berpoya-poya, kemudian juga tidak memikirkan masalah bangsa, tetapi langkah yang luar biasa bagi seorang Gus Silman, 22 tahun sudah berani terjun ke dunia politik. Luar biasa ini, saya senang sekali berkenalan dengan Gus Silman, sosok muda, dan beliau juga pilot. Iya. Pilot itu harus presisi. Benar. Pilot itu harus mengambil sebuah keputusan dalam sepersekian detik. Benar. Dan itu sudah Anda lakukan ya? Sudah. Pastinya harus dilakukan sebagai pilot. Karena keputusan yang saya ambil itu keputusan final sebagai pilot kan. Ya. Semua keputusan yang saya ambil itulah yang akan terjadi. Misalnya pesawatnya akan saya belokkan ke sini, ya belok ke sini. Atau mendarat secara darurat. Iya. Ya. Atau kalau mendarat secara darurat lebih krusial lagi kan. Lebih gitu. krusial lagi. Ya. Jadi semua yang saya lakukan itu pastinya harus saya pertimbangkan secara matang dalam sepersekian detik gitu ya. Benar. Iya. Dan itu juga relevan dengan kondisi politik kita gitu ya. Benar. Ya. Dan di pilot juga tentunya untuk mematangkan keputusan itu kita perlu banyak persiapan, Mbak. Iya. Di pilot tuh persiapannya banyak. Harus ada checklist, harus diulang-ulang. Kalau ada situasi emergensi harus apa yang kita lakukan itu sudah harus tahu. Iya. Jadi semua yang saya pelajari di pilot saya akan coba terapkan di sini. Iya. Ini menjadi sebuah modal Gus Silman yang ingin berkontribusi terhadap bangsanya. Saya apresiasi terhadap anak muda yang memiliki komitmen besar terhadap perubahan bangsa. Bagaimana dengan Anda, anak milenial di daerah Pasuruan dan Probolinggo? Cocok tidak dengan Gus Silman? Jika cocok, mari vote. Waduh. pada saatnya. Ditunggu tanggal mainnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suga TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.